persiapan sesar. Namanya Hartini dek, bukan Hartanti. Berarti bukan yang ini dokumennya. Tadi kan Mbak sempat ngecek dokumen rekam Bu Medis pula, Bu Hartanti kan sama bayinya. Mbak kok yang bilang anaknya ada kenaikan makanya Mbak izinin aku keluarin dia. Dokumen yang tadi loh Mbak, bukan yang Hartini nih, Hartanti. Ada kan dokumennya? Coba cari lagi. Itu dia deh Mbak, heran. Padahal tadi waktu kamu nanya, yang ku baca itu dokumennya atas nama Hartanti. Ini sekarang nih aku lagi nyari-nyari, nggak ketemu dokumen tuh. Nggak tahu dokumen tuh hilang kemana. Makanya Mbak bingung, dari tadi aku cari-cari loh. Makin merinding lah lagi aku, Nadia. Aku belum sempat lagi cerita soal siapa itu, soal box bayi tadi itu kan. Ditambah Mbak Ayu bilang dokumen rekam medisnya si Bu Hartanti nggak ada. Mengapa nih? Box gimana deh? Udah aku cek. Mbak Ayu nanya lagi. Cengok aku di situ. Itulah dia Mbak. Nggak ada Mbak. Padahal aku udah cek tuh berkali-kali. Cuman ada satu box kosong, itu juga nggak ada nama. Dan lampu birunya juga dingin, macam nggak dipakai. Ucapan Tiara ini nggak kalah bikin Mbak Ayu cengok juga. Kan pas jadi nggak beres nih. Nggak beres gimana Mbak? Dek, seingat Mbak ya, beberapa hari terakhir ini memang nggak ada loh dek pasien atas nama Bu Hartanti. Tapi nggak tahu kenapa tadi itulah aku dapat Bu Hartanti ada dokumennya. Itulah setelah kejadian kok ngasih bayi itu, aku jadi teringat-ingat lagi. Kayak nggak ada nama Bu Hartanti, kayaknya nggak ada nama Bu Hartanti. Makanya tadi ku cek, itulah tadi. Kayak ku panik yang pertama kali itu. Ku suruh kau langsung ngecek bayi Bu Hartanti. Seingatku juga nggak ada nama Bu Hartanti dek. Terus tadi yang ku samperin itu siapa Mbak? Aku betulan ketemu sama Bu Hartanti loh. Dia pun bilang namanya Hartanti. Mbak Ayu terus bilang ke Tiara kalau dia yakin nggak ada pasien atas nama Bu Hartanti. Nggak ada. Kenapa dia bisa seyakin itu? Karena selain kejadian tadi Wak, meski jadwal jaga perawat ini selalu ganti tiap shift, mereka tetap wajib tahu data pasien di shift sebelumnya dan bisa dipastikan kalau tidak ada pasien atas nama Bu Hartanti. Udah dicek itu sama Bayu, nggak ada deh, nggak ada bayi Bu Hartanti di sini. Tapi nggak tahu kenapa pada saat itu Mbak Ayu tuh dikasih lihat ada dokumen atas nama Bu Hartanti. Pening nggak kau? Itu kami cek ulang. Kami kan takut bayinya ada yang hilang kan Nat? Kami cek ulang di ruang perina, di ruang perawat di hari itu memang nggak ada atas nama Bu Hartanti. Dan yang paling sudah membuktikan, di ruang perina cuman ada 7 bayi. 7 bayi. Jadi dari awal memang ada satu box yang kosong. Yang aku tengok tuh kosong. Cuman tadi aku nengok ada bayi di situ dan labelnya Bu Hartanti nama dari anak itu. Nama itu lagi 7. Mata kami tuh dipermainkan ada dia sama hantu di situ tuh. Tiara nengok ada 8 bayi, di bayi ke-8 nama anak Bu Hartanti. Sementara siapa ini? Si Mbak Ayu memang nengok dia dapat dokumen atas nama Bu Hartanti lengkap dengan rekam medis anaknya, maka dibolehin keluar. Kejadian janggal inilah yang bikin Tiara sama Ayu speechless, panik mereka. Kalau pasien atas nama Bu Hartanti nggak ada, terus siapa orang yang ditemuin sama Tiara tadi? Siapa bayi yang ditengok sama Mbak Ayu tadi? Mbak Ayu nengok kok aku gendong bayi. Akhirnya untuk ngebuktiin hal itu, cara satu-satunya adalah mereka harus langsung ngecek ke ruang tunggu. Ya kan? Tapi karena kami sudah terlanjur ketakutan, akhirnya kami minta tolonglah sama satpam yang lagi jaga Nadia. Gak lama satpam naik nih, datang satpam. Itulah itu nemenin kami ke ruang perawat. Di situ Tiara sama Ayu belum cerita apa-apa ke satpam tuh. Dia cuma bilang, "Pak, tolong anterin kami ke ruang tunggu." Bapaknya sempat nanya, "Mau ngapain ke ruang tunggu? Sus, ada perlu apa?" Katanya, "Nggak apa-apa, Pak. Udah bawain aja kami ke ruang tunggu. Ada yang mau kami cek." Sesampainya di depan ruang tunggu, keadaan pintu ruang tunggu ini, Wak, ketutup rapat. Terakhir aku datang ke sana kan masih kebuka kan, waktu itu aku intip mereka tuh loh. Ya, terakhir Tiara lihat itu kebuka. Terus apa main nanya, "Mau ngecek apa toh Mbak? Ruangannya udah saya kunci. Ini kuncinya saya bawa." Kata, "Oh, hah? Sejak kapan ruangannya dikunci Pak? Baru aja kan?" "Enggak, dari tadi ruangannya memang belum dibuka Mbak." "Nggak mungkin Mbak, beberapa menit lalu saya baru dari sini pintunya kebuka kok." "Lah Mbak masuk lewat mana? Orang dari tadi kuncinya nih sama saya," kata gitu. Ya saya masuk lewat pintu sini lah Pak. Bapak lupa kali nggak sempat Bapak kunci, kebuka tadi." "Nggak mungkin Mbak, saya ingat kali kok ruangan ini kunci. Buka lah kalau nggak percaya." Akhirnya betul Pak. Waktu aku gini kan, memang terkunci pintu itu. Nah kan, benar kan dikunci? Ini loh kuncinya, tek dibuka sama Bapak. Ya, tadi kok nengoknya pintu itu buka Pak. Terus pas pintu itu kebuka, masuk nih mau ngecek ya kan. Bapak satpam ngecek dulu. Baru diikuti Tiara sama Mbak Ayu. Waktu masuk memang kosong ruangan tuh Nadia. Ngap, AC-nya juga mati, hawanya juga panas. Gak ada orang di dalam situ. Dari situlah Tiara baru percaya kalau ruangan itu kosong. Memang dikunci. Kalau iya kayak gitu, Bu Hartanti sama bayi ya tadi berarti bukan manusia dan bukan. Orang pintu tuh dikunci kok. Masuk kami cek itu semua, kami nyalain lampu, kami cek kosong. Itu di lantai 3, nggak mungkin kalaupun ada Bu Hartanti di situ ya. Kalau memang dia manusia, nggak mungkin dia bisa loncat dari lantai 3 tuh ke bawah. Apa nggak lemas kami di situ semua? Udah akhirnya balik, udahlah dek balik.